telah banyak tersebar di sekitaran kita orang-orang yang memiliki kesaktian-kesaktian yang luar biasa. Mereka bisa terbang di atas udara, bahkan ada yang bisa ambles bumi, ada juga yang bisa berlari-lari di atas air layaknya shinobi dari Konohagakure. Kemudian orang-orang awam pun akhirnya takjub terhadap kemampuan-kemampuan mereka, sehingga tidak sedikit pula dari mereka menganggap mereka itu adalah waliullah, orang-orang yang memiliki karomah. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta tu'radu amruhu 'alal kitabi wa sunnah." Apabila kalian melihat seseorang yang mampu berjalan di atas air atau terbang melayang di udara, maka jangan kalian tertipu dengan kemampuannya itu hingga nampak pada kalian sikapnya terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran telah menjelaskan poin-poin yang bisa kita pegang untuk membedakan mana waliullah dan mana wali setan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 62-63, di mana Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih Allah tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih, yakni mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang yang selalu bertakwa. Beriman maksudnya adalah dengan menjaga ketauhidannya sebenar-benarnya, tanpa mencampur adukan tauhid dengan kesyirikan, dan mereka betul-betul menjaga ketakwaannya dari apa-apa yang Allah haramkan. Demikian pula yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal, "In awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun." Wali-wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dari dua ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya waliullah itu tidak akan pernah lepas dari sifat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa mencakup 3 makna besar. Yang pertama adalah menjaga diri, menghindari dan menjauhi. Tentu menjaga diri, menghindari dan menjauhi dari apa-apa yang Allah haramkan, apa-apa yang Allah murkai. Maka bagaimana mungkin karomah itu datang kepada wanita yang tidak berjilbab, tidak menjaga auratnya dengan benar. Ketika mengobati, dia tidak menjaga batasan antara dirinya dengan orang yang bukan mahramnya. Demikian juga sebaliknya, bagaimana mungkin karomah itu datang kepada laki-laki yang tidak pernah menjaga batasan antara dirinya dengan apa-apa yang Allah haramkan, masih dengan bebas menyentuh-nyentuh kulit wanita tanpa adanya penghalang, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya ketika mengobati, masih suka meninggalkan sholat, dan masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan terang-terangan atau dosa-dosa besar yang dilakukannya selama ini. Maka itu bukan karomah, melainkan fasilitas yang diberikan oleh para setan yang mengikutinya. Kalau hanya sekedar terbang, kemudian ambles bumi, masuk ke dalam tanah gitu ya, kemudian berlari di atas air, di permukaan air yang dalam ya, kayak shinobi dari Konoha itu, maka ini tidak ada istimewanya sama sekali. Bahkan kalau dia bisa menghilang atau mempunyai kemampuan berlari secepat kilat layaknya The Flash, itu juga bukanlah suatu hal yang menakjubkan, bukan suatu pertanda bahwasanya dia adalah waliullah yang memiliki karomah. Ini dijelaskan oleh Al-Qusairi yang meriwayatkan dari Al-Bustami. Ketika ada kabar bahwa ada orang yang mampu pergi ke Mekah dalam waktu semalam, maka Al-Bustami mengatakan, "Asyaitanu yamshi fi sa'atin minal masyriqi ilal maghribi fi la'natillah." Ibaratnya Al-Bustami itu pengen mengatakan, apa kehebatannya? Setan aja melintasi bumi dari timur ke barat dalam waktu yang sesaat di dalam laknatnya Allah. Jadi kalau hanya sekedar kelebihan-kelebihan itu yang menjadi patokan orang tersebut punya karomah, kemudian orang-orang menganggapnya sebagai wali, kata Al-Bustami, itu bukan apa-apa. Setan lebih hebat dan lebih dulu bisa melakukan hal tersebut. Dia bisa melintasi bumi dari penjuru timur sampai barat dalam waktu sekejap, tapi dia melakukannya di dalam laknatnya Allah. Kemudian Al-Bustami juga pernah mengatakan, "Wa ayyu'jubatin fi hadhihi tayrun ya'kulul maitata yamurru fil hawa wal mu'minu asyrafu minat tayr." Apa hebatnya kemampuan bisa terbang.
burung makan bangkai dan dia juga bisa terbang di udara. Sedangkan orang yang beriman lebih mulia daripada burung. Kemudian Umar bin Sa'id Al-Fawti, beliau juga pernah mengatakan, an jami'il mursidina at-tahdhir minal karamati wa wasafaha bi annaha haidur rijal. Peringatan dari seluruh mursyid untuk siapa saja yang terobsesi atau memfokuskan diri mencari-cari karomah di setiap ibadahnya, bahwasannya itu adalah haidnya seorang pria, menstruasinya seorang pria. Itu aib. Kalau ada orang beribadah kok fokus dapat karomah, puasa kok pengen dapat karomah dalam bentuk bisa kebal misalnya, bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh tanpa menyentuh, ya. Itu haidnya seorang pria, menstruasinya seorang pria, aib itu menurut para mursyid. Jadi kalau ada orang-orang yang mengajarkan seperti itu, mengaku-ngaku dari ahli tasawuf, hati-hati, jangan-jangan itu dukun yang ngaku-ngaku ahli tasawuf. Tidak benar yang semacam itu. Termasuk kemampuan-kemampuan tadi, bisa terbang, berjalan di atas air, di air yang dalam, ya, air yang permukaannya dalam, atau kemampuan-kemampuan hebat lainnya, itu para ulama-ulama sufi pun tidak menyukai hal tersebut. Dan mewanti-wanti agar para murid, para salik, yakni orang-orang yang betul-betul kepengen wusul, bisa menggapai ridhonya Allah Ta'ala, tidak memfokuskan diri pada perkara-perkara seperti itu. Karena bukan suatu hal yang patut untuk dibangga-banggakan, bukan suatu hal yang patut untuk dijadikan tujuan akhir. Karena para penyihir pun bisa melakukan hal tersebut. Bahkan hewan-hewan pun bisa melakukan hal tersebut. Iblis yang dilaknat Allah pun jauh lebih hebat daripada Anda yang fokus untuk ilmu kesaktian seperti ini. Lalu siapa sebenar-benarnya waliullah itu? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, mereka orang yang patut untuk disebut sebagai waliullah adalah mereka-mereka yang punya ilmu agama dan mengamalkan apa yang telah mereka pelajari. Ya, mereka penuntut-penuntut ilmu, para asatidzah, para kiai yang betul-betul mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya di pelosok-pelosok kampung, menyebarkan dakwahnya. Itulah para waliullah. Imam Syafi'i mengatakan, in lam yakunil fuqaha'ul 'amiluna awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Jika para fuqaha ulama yang mengamalkan ilmu mereka tidak disebut waliullah, maka Allah tidak punya wali. Jadi kalau pengen jadi waliullah yang sebenar-benarnya, pengen menjadi kekasih Allah, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tafsir, kemudian ajarkan kepada umat yang membutuhkan. Niscaya Allah akan terangi Anda dengan cahayanya, karena ilmu ini adalah cahaya Allah yang Allah sematkan di hati seorang hamba.